Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara Ferdinand Marcos Junior telah resmi menjadi Presiden Filipina. Namun naiknya Ferdinand Marcos Junior dibayangi oleh penolakan sejumlah warga di Filipina. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ferdinand Marcos Junior dilantik sebagai Presiden ke-17 Filipina Kamis waktu setempat. Pelantikan ini menandai kembalinya dinasti politik Marcos yang pernah berkuasa 36 tahun. Pelantikan itu dihadiri ibunya Imelda Marcos yang berusia 92 tahun. Not to talk about the past. I am here to tell you about our future. A future of sufficiency, even plenty of readily available ways and means to get done what needs doing by you, by me. We do not look back, but ahead. Up the road that we must take to a place better than the one we lost in the pandemic. Gains made and lost, opportunities missed, well-laid plans superseded by the pandemic. Namun pelantikan itu diwarnai aksi unjuk rasa ribuan warga yang memenuhi jalan-jalan di kota Manila. Warga khawatir naiknya Ferdinand Marcos Jr. akan mengembalikan rezim Marcos yang berkuasa dengan korup selama puluhan tahun. The next administration will be an alliance of maybe the worst tyrants in Philippine history that we can only, I guess, brace ourselves against the worst. Ferdinand Marcos Jr. menghadapi sejumlah tantangan mulai dari meningkatnya inflasi dan pemulihan pandemi COVID-19 hingga menyeimbangkan hubungan antara negara adidaya yang bersaing, Amerika Serikat dan Tiongkok. Ferdinand Marcos Junior memulai masa jabatannya sebagai Presiden Filipina pada Kamis kemarin. Lalu bagaimana proses pengambilan sumpahnya dan tantangan apa yang dihadapi pemerintahannya ke depan? Kita tanyakan langsung kepada pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi langsung dari Filipina. Selamat malam Mbak Rosi, sehat ya? Selamat malam Friska. Mbak Rosi jadi salah satu undangan di inaugurasi kemarin. Apa saja momen penting yang ditangkap di sana Mbak Rosi? Iya, kemarin saya melihat bagaimana pelantikan itu dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Bongbong, begitu ia dipanggil. Ia ingin pelantikan itu dijalankan secara sederhana dan tradisional. Dan itu dijalankan atau prosesinya itu dilangsungkan di Museum Nasional, outdoor, hanya undangan yang mendapat tenda, dan juga podium utama, selebihnya yang dengan suasana terbuka, masyarakat bisa mengikuti secara langsung pengambilan sumpah dan pelantikan Presiden Bongbong Marcos Jr. Melihat prosesi kemarin, kita semua akan membandingkannya dengan seperti presiden-presiden Amerika Serikat dilantik dan diambil sumpahnya. Tampaknya Presiden Bongbong juga ingin melakukan hal yang sama, yaitu diambil sumpahnya, dilantik di luar dan banyak orang bisa menyaksikannya. Kalau tadi dikatakan seperti apa respons masyarakat di sana, suka atau tidak suka perolehan suara pemilihan presiden kemarin, Bongbong mendapatkan hasil yang landslide atau begitu besar. Ia mampu memenangi keunggulan suara bahkan terbesar sepanjang sejarah sejak pemilihan presiden sejak ayahnya tidak lagi menjadi presiden. Jadi memang sebuah comeback yang luar biasa bagi keluarga Marcos. Apa yang Anda lihat peta politik di Filipina dengan kembalinya dinasti Marcos dengan dilantiknya Bongbong Marcos ini, Mbak Rosi? Kita harus tahu dulu bahwa pemilihan presiden Filipina dan pemilihan wakil presiden Filipina itu berlangsung berbeda. Kita semua selalu beranggap oke, pantas saja menang banyak karena Presiden Bongbong disandingkan dengan Sara Duterte, putri dari Presiden Duterte. Sehingga mesin politik itu bisa semakin besar dinikmati oleh Bongbong Marcos. Tapi itu tidak berjalan linear karena pemilihan presiden dan wakil presiden itu tidak secara de jure
berjalan dengan satu paket seperti kita misalnya Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, Pak Jokowi dengan Pak Haji Ma'ruf, tidak begitu, tetapi dilakukan sendiri, dilantik sendiri, dan kemudian kemarin pemilihan presiden sendiri dan dilantik sendiri. Dan saya berbicara dengan tim pemenangan pemilu dari Presiden Bongbong Marcos. Apa yang diberikan oleh Presiden Bongbong Marcos itu justru menyumbang 2-3 kali suara untuk Sara Duterte, putri Presiden sebelum Bongbong Marcos. Artinya sesungguhnya yang memberikan sumbangan terbesar bagi kemenangan Bongbong dan Sara Duterte justru adalah nama Bongbong Marcos Junior. Ini menarik. Kalau tadi Mbak Rosi menyatakan bahwa ini berbeda pemilihannya, tidak sepaket seperti di Indonesia. Karena itu juga sumpahnya diambil terpisah begitu ya Mbak Rosi, yang diambil sumpah kemarin adalah Presiden Bongbong Marcos. Nah, untuk nanti jalannya pemerintahan, bagaimana Anda melihat di sana perkembangannya? Apakah antara Bongbong Marcos dengan Sara Duterte ini memiliki visi yang sama? Bagaimanapun juga memang perjodohan itu tetap terjadi di belakang layar. Kalau kemarin saya mengirim gambar di belakang podium atau di tempat VIP para undangan hadir sebelum inaugurasi, kita akan melihat Gloria Arroyo di situ. Disebut-sebut sesungguhnya Presiden Gloria Macapagal Arroyo itu sebagai emak comblang bersatunya mereka. Jadi meskipun mereka kampanyenya sendiri-sendiri, Bongbong berkampanye sebagai calon presiden, Sara Duterte berkampanye sebagai wakil presiden, tetapi secara de facto mereka mengatakan ini loh kira-kira jodoh saya. Dan salah seorang yang berkontribusi besar untuk menyandingkan mereka itu adalah Presiden Arroyo. Dan yang menarik juga di sistem pemilu atau di sistem politik pemerintahan Filipina ini, presiden itu juga bisa menjabat sebagai menteri, wakil presiden juga sebagai menteri. Sara Duterte sudah ditunjuk sebagai Sara Duterte wakil presiden, ia ditunjuk sebagai menteri pendidikan. Sementara Presiden Bongbong Marcos Junior sendiri menunjuk dirinya sebagai menteri pertanian atau agriculture. Mengapa? Karena ia melihat Filipina telah mengalami kemunduran yang luar biasa selama puluhan tahun di bidang pertanian, tidak seperti ayahnya. Waktu menjadi presiden Filipina, sungguh-sungguh memajukan pertanian Filipina. Yang juga jadi harapan tentu di setiap pesta demokrasi adalah bersatunya masyarakat setelah hangatnya proses pemilihan kandidasi presiden dan wakil presiden. Apa di sana? Bagaimana di sana Mbak Rosi? Harapan masyarakat agar bersatunya masyarakat setelah panasnya kita katakan ya proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Pidato Bongbong Marcos Junior secara jelas menyatakan mari kita bersatu. Ia dengan tegas mengatakan believe, have hope, we will achieve the country all Filipinos deserve. Percaya, selalu punya pengharapan, kita akan mampu mencapai apa yang bangsa atau masyarakat Filipina pantas untuk mendapatkannya. Ia menginginkan adanya persatuan kembali bangsa Filipina. Ia juga tidak ingin mengajak kita atau bangsa Filipina melihat masa lampau terus-menerus karena sungguh tantangan Filipina ini luar biasa besarnya. Yang menarik Friska, ketika saya bersama para undangan di podium di sebelah podium utama, mereka langsung mengenali dari Indonesia karena saya pakai masker merah putih dan mereka langsung bercanda bersama saya. Why does it remind you of New Order atau Orde Baru di Indonesia? Dan saya berbincang cukup panjang dengan para undangan dan mereka melihat bahwa Marcos berbeda dengan Cendana karena Bongbong Marcos ini sejak ayahnya dengan people power atau gerakan demonstrasi keluar dari Filipina dan menetap di Hawaii,
Iya, dalam tempo 3 tahun keluarga sudah bisa kembali ke Manila dan dia sudah membangun jaringan atau karir politiknya. Sejak dari tahun 1992, Bongbong sudah menjadi anggota Kongres, menjadi gubernur di daerah kelahirannya, dan kemudian juga menjadi senator. Dan jangan lupa, dalam pemilihan wakil presiden 6 tahun lalu, yaitu 2016, Bongbong Marcos Junior itu juga maju sebagai calon wakil presiden. Tapi ia kalah dengan Leni Robredo yang justru ia kalahkan dalam pemilihan presiden tahun ini. Wah. Jadi memang kalau dilihat Marcos, keluarga Marcos tidak bisa kita lihat seperti one day victory. Mereka memang sudah membangun karir politiknya sejak tahun 91-92, sejak itu mereka terus membangun, terutama Bongbong Marcos Junior membangun karir politiknya secara telaten. Dari sini sesungguhnya pelajaran adalah apakah ini tentang ayah atau tentang keluarga politik, yang paling penting adalah membangun jaringan dan terus-menerus telaten dalam kerja-kerja politik. Nama besar Marcos itu tidak hanya diperoleh dalam 1 atau 2 hari. Saat ini yang saya dapatkan persepsinya adalah Bongbong Marcos memang ingin merehabilitasi nama ayahnya. Dan masyarakat Filipina ingin memberikan dia kesempatan. Satu-satunya cara untuk merehabilitasi atau mengembalikan nama baik Marcos Senior adalah selama 6 tahun ini Bongbong Marcos Junior mampu mengembalikan kejayaan Filipina. Menarik. Satu hal memang kekuatan dinasti politik Marcos, tapi di sisi lain juga ada ketelatenan dari Bongbong Marcos yang berbuah kemenangan di pemilihan presiden kali ini. Nah, tapi juga yang kita harus pantau bagaimana dampaknya dengan hubungan diplomatik. Apa visi Bongbong Marcos soal hubungan diplomatiknya, terutama dengan negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Mbak Rosi? Kemarin saya sempat berbicara dengan tim Bongbong dan mereka mengatakan Presiden Bongbong sangat ingin bertemu dengan Presiden Jokowi di Bali, di G20. Dan tentu saja banyak hal yang ingin dibicarakan, tetapi yang paling utama adalah bagaimana Presiden Bongbong ingin ke Indonesia, dan dalam hal ini yang terjadwalkan adalah di Bali, di mana Indonesia menjadi presidensi untuk G20. Baik, yang diharapkan tentu ini bisa produktif juga ke hubungan antara Filipina dan Indonesia, salah satunya termasuk juga menciptakan persatuan pasca adanya pemilihan presiden dan wakil presiden di Filipina. Rosiana Silalahi, pemimpin redaksi Kompas TV. Terima kasih Mbak Rosi atas waktunya langsung dari Filipina. Terima kasih, Friska.